Hello everyone, hello students. How are you feeling today? I hope all of you feeling good. Okay, before we start our learning activity today, we have to pray first. And let me lead you in opening prayer based on my belief Christian. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for today. Thank you for your bless. Thank you for your guidance. Now we are going to start our meeting. Please bless us so we can study well. Thank you, Jesus. Amen. Okay, last week we already learned about job or professions, namely asking and give information about job and professions. And now we are going to learn about descriptive text. What is descriptive text? Ada yang tahu apa itu descriptive text? Atau ada yang pernah mendengar tentang descriptive text? Atau ada yang pernah membuat descriptive text? Oke, jadi descriptive text comes from two words, namely descriptive, which means gambaran, and text, which means tulisan. Jadi descriptive text berasal dari dua kata, yaitu yang pertama deskriptif, yang berarti gambaran, dan yang kedua teks, yang berarti tulisan. So, definition of descriptive text is a written work that describes about something like person, things, or place. Jadi penjelasannya adalah descriptive text adalah karya tulis yang mendeskripsikan tentang sesuatu, seperti orang, hewan, benda, atau tempat. Dan sekarang kita masuk dalam characteristics of descriptive text atau ciri-ciri dari descriptive text. Ada 4 ciri-ciri dari descriptive text. Yang pertama, descriptive text using English verb attributes such as be, am, is, are. Jadi yang pertama, descriptive text itu menggunakan to be, am, is, dan are. Jadi am untuk I, is untuk she, he, dan it, and are untuk you, we, dan they. Second, descriptive text is using the simple present tense formula. Jadi yang kedua, descriptive text itu menggunakan rumus simple present tense. Jadi nggak ada ing-ingnya, doing, going. Jadi simple present tense itu tanpa embel-embel apapun. Next, descriptive text is focused on one object or one topic that present. Jadi, descriptive text itu hanya fokus pada satu objek atau satu topik. Jadi ketika kita menjelaskan tentang sekolah, mendeskripsikan tentang sekolah, kita tidak perlu menjelaskan tentang isi rumah. Jadi dia hanya fokus pada satu objek, satu hal yang akan dideskripsikan. And the last, descriptive text is using interesting language. Jadi descriptive text itu menggunakan bahasa yang menarik. Jadi bukan bahasa yang monoton seperti a pen. The pen is good, the color is good. Jadi tidak monoton seperti itu. Jadi dia menggunakan bahasa-bahasa yang menarik, kata-kata yang bervariasi. Oke, next kita masuk dalam contoh descriptive text. Yang ini contoh descriptive text tentang person atau orang. Jadi di sini ada Agnes Monica. Agnes Monica Muljoto, or more popular with Agnes Mo, was born in Jakarta, Indonesia at 1st July 1986. Agnes Monica Muljoto, atau yang lebih dikenal dengan Agnes Mo, lahir di Jakarta, Indonesia pada tanggal 1 Juli 1986. She is a singer, songwriter, and actress. Dia adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan seorang aktris. She became a role model for many young people. Dia menjadi panutan untuk banyak anak-anak muda. Agnes Mo has beautiful and sweet face. Agnes Mo memiliki wajah yang cantik dan manis. She is tall and her skin is tan or brown. Dia tinggi dan kulitnya berwarna sawo matang atau coklat. Her nose is sharp
Jadi hidungnya itu mancung. She has short hair and its color is black. Dia memiliki rambut yang pendek dan warnanya hitam. Agnes Mo has a sexy body and looks muscular. Jadi Agnes Mo memiliki tubuh yang seksi dan terlihat berotot. She is so beautiful and talented. Jadi dia begitu cantik dan berbakat. Next, descriptive text about place. Jadi di sini saya mengambil contoh tentang Manado City. Manado is the capital city of Indonesian province of North Sulawesi. Jadi Manado itu adalah ibu kota provinsi Sulawesi Utara di Indonesia. It is the second largest city in Sulawesi after Makassar. Manado adalah kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Manado is among Indonesia's top 5 tourism priorities. Manado adalah salah satu dari 5 prioritas pariwisata teratas Indonesia. Bunaken National Park is one of the city's most famous tourist attractions. Taman Nasional Bunaken adalah salah satu tempat wisata paling terkenal di kota ini. The city also known for its Christian majority population and holds the country's biggest Christian celebrations annually. Kota ini juga dikenal dengan penduduk mayoritas Kristen dan mengadakan perayaan Natal terbesar di negara itu setiap tahun. It is also recognized as one of the most tolerant and peaceful cities in Indonesia. Kota ini juga dikenal sebagai salah satu kota paling toleran dan damai di Indonesia. Itu contoh deskriptif teks tentang tempat. Sekarang contoh deskriptif teks yang menggambarkan tentang animal atau hewan. Di sini ada my dog. I have a pet. Saya punya hewan peliharaan. It is a dog and I call it Brownie. Itu adalah seekor anjing dan aku memanggilnya Brownie. It is a Chinese breed. Jadi anjing itu adalah jenis anjing Cina. It is small, kecil, fluffy and cute, berbulu dan imut. It has got thick brown fur. Jadi anjing itu memiliki warna bulu coklat. Every day it is soft food like steamed rice. Setiap hari dia memakan makanan-makanan yang lembut seperti nasi yang dikukus, fish or bread, ikan atau roti. Every morning I give it milk and bread. Setiap pagi saya memberikannya susu dan roti. When I go to school, Brownie plays with my cat. Ketika saya pergi ke sekolah, Brownie bermain dengan kucing saya. They never fight because Brownie does not bark a lot. Mereka tidak pernah berkelahi karena Brownie tidak menggonggong terlalu banyak. It treats the other animals in our house gently. Dia memperlakukan hewan-hewan lain di rumah kami dengan sangat lembut. It is never eats shoes and it never eats shoes and it never eats shoes. Dan dia tidak pernah memakan atau menggigit sepatu. Dan dia tidak pernah memakan dan menggigit sepatu. Brownie is really a sweet and friendly animal. Brownie adalah anjing yang sangat manis dan ramah. Next, descriptive text about things atau benda. Pencil case. I have a pencil case. Saya memiliki tempat pensil. My mother bought it last month. Ibu saya membelinya bulan lalu. It has two sides. Jadi dia memiliki dua sisi. Upside is for keeping my pencil and pens. Jadi sisi yang di atas untuk menaruh pensil dan pena. And the other side is for keeping a short ruler, a little sharpener, and a rubber.
Dan sisi yang lainnya untuk menaruh penggaris pendek, peraut, rautan, dan penghapus. Its color is pink, warnanya pink atau merah muda. I like it very much. I like it very much. Aku sangat menyukainya. I never forget to bring it in my school bag. Saya tidak pernah lupa untuk membawanya dalam tas sekolah saya. Oke, jadi itulah contoh yang menggambarkan tentang person, place, animal, and things. So, jadi itu dia contoh tentang descriptive text. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, Miss akan memberikan kalian tugas, yaitu membuat contoh descriptive text. Terserah, tentang person boleh, animal boleh, place boleh, and things juga boleh. Jadi satu saja contoh descriptive text, minimal 2 paragraf seperti ini. Minimal 2 paragraf seperti ini. Jadi buat descriptive text, terserah tentang apa. Dan tugasnya bisa dikumpulkan di grup WhatsApp. Minggu ini, batasnya minggu ini. Oke, jika sudah jelas, misalkan menutup pertemuan kita pada hari ini. But before we close the meeting, karena kita masih berada dalam pandemi COVID-19, jangan lupa untuk selalu memakai masker dan selalu menjaga jarak, dan jangan lupa untuk rajin mencuci tangan. Miss juga ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah join bersama Miss, dan untuk wali dan para orang tua yang menemani, Miss ucapkan banyak terima kasih. Dan sekarang, before we close our meeting, let's pray. Thank you God for today. We already finished our lesson today, and now we will back to our home, do our another activities. Please bless us and take care all of us. Thank you God. Amen.